Wa kadzalika qawluhu alaihi salatu wassalamu fi ghairiha wala mimman huwa ala qalbi syakhsin min akabiril bashari awil malaikati innama ma'nahu annahum yataqallabuna fil ma'arifil ilahiyyati taqalluba dzalika syakhsi idh kanat waridatul ulumil ilahiyyati innama taridu ala al-qulubi. Dan sama dengan di atas sabda Rasulullah SAW untuk selain 300 wali yang sama dengan hati Nabi Adam itu, yaitu orang-orang yang hatinya ada di hati seseorang dari pembesar-pembesar manusia, hatinya di atas Nabi Adam atau Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, atau hatinya di atas hati malaikat. Itu artinya adalah bahwa mereka itu, para wali-wali itu, mereka berkeliling di dalam makrifat ketuhanan, sama dengan berkelilingnya seseorang besar itu, orang besar itu, nabi itu atau malaikat itu. Kenapa? Karena ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu laduni yang datang itu datangnya hanya kepada hati, bukan seperti ilmu-ilmu di yang konvensional di madrasah, sekolah-sekolah itu, bukan seperti itu. Fa kullu ilmin yaridu ala qalbi dzalikal kabiri min malakin arusulin fa innahu yaridu ala hadzal qulubil lati hiya ala qalbihi. Jadi setiap ilmu yang datang, yang masuk ke dalam hati orang besar itu, seorang nabi, baik itu malaikat atau rasul, itu juga akan datang pada hati para orang-orang dekat Allah, yang dekat dengan Allah, yang sehati, yang ala qalbi, yang sehati dengan orang besar tersebut, nabi tersebut, malaikat tersebut. Rubbama yaqulu ba'dhum fulanun ala qadami fulanin wa huwa bi hadzal ma'na nafsihi. Kadang-kadang sebagian orang berkata begini, fulan itu ada di atas telapak kaki fulan. Itu artinya seperti itu maknanya. Artinya gerak-geriknya, perilakunya seperti fulan itu. Waqad akhbara Rasulullah sallallahu an haula'i tsalasi mi'ati annahum ala qalbi adamah. Sedangkan Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa 300 wali itu ada di atas hati Adam. Artinya mereka pengetahuan ilahinya, pengetahuan ilmu ilahinya sama dengan pengetahuannya Nabi Adam. Qala Sayyidi Muhyiddin, "Ama dzakara Rasulullah annahum sallallahu alaihi wasallam annahum salasumiatin fi ummatihi faqat ahum fi kulli zamanin. Wa ma alimna annahum fi kulli zamanin illa min tariqil kashfi." Kata Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, Rasulullah tidak menyebutkan bahwa mereka itu ada 300 orang di umat Nabi saja, tidak menyebutkan begitu Rasulullah. Atau ke 300 itu di setiap zaman, juga tidak disebutkan itu Rasulullah. Dan kita dan saya tidak tahu bahwa 300 wali itu ada di setiap zaman, kecuali taunya bersumber dari ilmu kasyaf, ilmu ma'rifat, ilmu kasyaf. Wa anna zamana la yakhlu min hadzal adad wa li kulli wahidin min haula'i thalathimi'ati min al-akhlaqil ilahiyyati thalathimi'ati khuluqin ilahiyyin man takhallaqa bi wahidin minha hasarat lahu sa'adah. Dan bahwa setiap zaman itu tidak akan sepi, tidak akan hilang dari jumlah 300 ini. Masing-masing dari 300 wali ini punya akhlak ketuhanan sejumlah
300 akhlak ketuhanan, akhlak Allah. Ada kan akhlak Allah itu akhlaknya halim, lapang dada, tidak mudah memberi azab. Di mana barang siapa seseorang berakhlak menggunakan satu akhlak dari 300 akhlak Allah itu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa haula'il mujtabawna al-musdafawna wa yastahibuna min ad-du'a'i ma dzakarahul haqq subhanahu fi kitabih. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka 300 wali itu lah yang orang-orang pilihan, orang-orang mujtabawna, orang yang dipilih oleh Allah. Dan mereka yang disukai mereka dari doa-doa itu adalah doa yang disebutkan oleh Allah di Al-Quran, yaitu ini, oh Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Seandainya engkau tidak mengampuni kami atau tidak mengasihani kami, maka kami pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu doa kesukaan wali 300 itu. Aminhum radhiyallahu anhum arba'una syakhsan ala qalbi Nuhin alaihi salatu wasalam. Di antara jenis-jenis para wali itu ada 40 wali, 40 orang yang sehati dengan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Fi kulli zamanin la yaziduna wa la yaqusun 40 ya. 40 orang yang sehati dengan Nabi Nuh itu selalu 40, tidak akan pernah lebih, tidak pernah berkurang. Hakadza rawal khabaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadhihi dabaqati anna fi ummatihi arba'ina ala qalbi Nuhin alaihi salam. Demikianlah ada hadis yang datang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kelompok ini, kelompok 40 ini, bahwa di umat Rasulullah itu ada 40 orang yang sehati dengan Nabi Nuh. Awal rusuli wal rijalul ladzina ma'ala qalbihi sifatuhum al-qabduh. Nabi Nuh adalah rasul pertama. Nabi Adam walaupun rasul, tapi tidak begitu tampak. Orang-orang yang sehati dengan Nabi Nuh itu adalah karakternya itu adalah al-qabduh. Al-qabduh, merasa cemas, merasa takut, itu qabduhnya. Wa du'ahum du'a Nuhin, Rabbi firli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Doa daripada 40 wali itu yang doa favorit mereka adalah doa Nabi Nuh. Ya, ini di ayat ini. Di ayat Nuh ini ya. Oh Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan setiap orang yang masuk ke rumahku yang beriman. Dan ampunilah orang-orang mukmin, baik laki-laki perempuan, dan janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang zalim itu kecuali kehancuran. Wa maqamu haula'i rijali maqamul ghairatid diniyah wa huwa maqamun su'bul murtaqa. Derajat mereka yang 40 itu, 40 wali itu adalah makomnya, levelnya adalah level ghairah diniyah, kecemburuan keagamaan. Cemburu keagamaan itu sudah hampir hilang ya. Kalau ada orang cemburu agama dianggap radikal. Padahal harus ada kecemburuan agama, itu harus ada. Harus lebih daripada cemburu kita kepada putri-putri, istri-istri kita. Level kecemburuan ini adalah level yang sulit dinaiki, sulit, banyak rintangannya. Wa kullu ma tafarraqa fi haula'il arba'ina ijtama'a fi Nuhin.
akhlak-akhlak yang terpencar ada di 40 wali ini, itu akhlak macam akhlak 40 itu adalah ada tergabung, ada semua di Nabi Nuh. Kama annahu kullu ma tafarraqa fi salasati mi'ati ijtama'a fi adamah. Sebagaimana juga semua akhlak yang memencar, yang terbagi kepada 300 orang wali itu semuanya ada pada Nabi Adam. Wa ala ma'ariji haula'il arba'ina ijtama'a fi Nuhin. Wa ala Nuhin wa ala marji haula'il arba'ina amilatid dhaifatu al-arba'iniyat fi kharawatihim lam yazidu ala dzalika syai'an. Di tangga-tangga wali 40 orang wali itu ada aliran dhaifah, itu aliran tarikat mengamalkan bacaan arba'iniyat ketika mereka tirakat, mereka menyepi. Mereka tidak pernah menambah bacaan-bacaan arba'iniyat itu lebih dari bacaan arba'iniyat tidak pernah mereka bacakan. Wa ya kharawatul fatahi indahum, ketika mereka nyepi, mereka nyepi itu namanya adalah nyepi futuh, terbukanya ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu Allah menurut kelompok ini. Wa yahtajun ala dzalika bil kharbil marwiyyi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man akhlasa lahu arba'ina yawman dhaharat ya nabiul hikmati min qalbihi ala lisanihi. Mereka kelompok yang punya wirid arba'iniyat itu di dalam mengamalkan arba'iniyat itu mereka berlandaskan, mereka berpegangan dengan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengikhlaskan lillah, ya, ikhlas karena Allah 40 hari berturut-turut ikhlas kepada Allah, maka di hatinya akan muncul sumber-sumber ilmu laduni di hatinya. Nanti akan muncul di lidahnya, dari hatinya muncul di lidahnya. Setiap apa yang diucapkan oleh lidahnya itu adalah ilmu-ilmu hikmah yang langsung dari Allah. Wa minhum radhiyallahu anhum sab'atun ala bil khalil alayhis salam la yaziduna wa la yanqusuna fi kulli zamanin. Arad bil khabarul marwiyyu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara jenis-jenis wali itu ada 7 wali yang sehati dengan Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam. 7 orang ini tidak pernah lebih, tidak pernah kurang di setiap zaman. Wafat satunya diganti oleh satunya. Ini ada hadisnya, hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Doaum doa al-khalili rabbi habli hukmau al-haqni bisolihin. Doa kesukaan, doa mereka adalah doanya Nabi Khalil Ibrahim, yaitu oh Tuhan kami berikanlah kepada kami ilmu. Hukman itu ilmu, ya, dan pertemukanlah kami dengan orang-orang soleh. Wa maqaum salamati min jami'i riyabi wa syukuki. Makom mereka, derajat mereka, level mereka adalah level selamat. Selamat itu bersih hatinya dari semua keraguan-raguan, kebimbangan. Tidak ada kebimbangan sama sekali di hati mereka. Wa qad naza'allahu anhum al-ghilla min sudurihim fi hadhid dunya. Allah telah mencabut rasa dendam di hati mereka, di dada mereka oleh Allah dicabut sifat pendendam di dunia ini. Wa saliman nasu min su'i dhannihim idz laysa lahum su'u dhannin bal ma lahum dhannun fa innama hum ahlu ilmin sahihin. Dan orang-orang lain terselamatkan dari su'dzon mereka, 7 wali itu. Tidak ada
orang yang disu'dhoni oleh 7 wali ini. Kenapa? Karena 7 orang wali itu tidak pernah merasa su'dhon, buruk sangka itu tidak ada di hati mereka. Bahkan sangkaan saja secara mutlak, apakah itu sangkaan apakah baik atau buruk, itu tidak ada. Bahkan semuanya itu adalah yakin yang benar. Jadi sangkaan tidak ada. Mereka semuanya ilmu sahih itu adalah keyakinan. Fa inna dhanna innama yaqa'u mimman la ilma lahu fima la ilma lahu bihi bi darbin min at-tarjih. Sebab dhon, dugaan dan sangkaan itu hanya terjadi dirasakan oleh orang yang tidak punya keyakinan tentang hal-hal yang mereka tidak tahu tentang itu, maka mereka mengira-ngira, menduga-duga, dengan ada bagian daripada tarjih, diunggulkan dengan dalil ini, dengan indikasi ini, berarti insyaallah begini-begini. Itu orang yang punya dzan itu. Fala ya'lamuna minan nasi illa ma hum 'alin nasi minal khairin. Maka 7 wali itu yang diketahui mereka dari orang lain ialah tiada lain kecuali kecuali kebaikan yang menjadi amalan manusia. Qad asbarallahu bainahum wa bainash syurur allati hamma 'alaiha nasu hujuban. Antara 7 wali itu dan antara 7 wali dan kejahatan yang orang lain berencana melakukan kejahatan itu, ada hujub, ada tirai yang dibuatkan, yang diulurkan, yang dibentangkan oleh Allah, sehingga tidak sampai ada kejahatan yang menerobos kepada 7 wali itu. Qala sayyidi wallahu a'lam.